Perkenalkan, nama saya Diva Lanisih dari Universitas Terbuka UPDJ Semarang. Izin untuk melakukan praktek analisis pendapatan di peternakan broiler milik Bapak nih Pak. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, monggo Pak. Oh ya, nama saya Agus Supriyanto, biasanya dipanggil Gus. Izin mulai ya Pak. Untuk kandangnya kan punya Bapak kandang semi ya, semi closed house. Itu kan 2 lantai. Nah, itu tuh mohon maaf ya Pak, itu tuh punya sendirikah atau sewa atau gimana? Dari lahannya dulu. Lahannya alhamdulillah enggak sewa sih, alhamdulillah punya sendiri. Lahan punya sendiri. Lalu Iya. untuk bangunan kandangnya? Kalau bangunan kandang gimana? Bangunannya itu maksudnya dibangun dari uang pinjaman bank atau memang Enggak, sendiri? sendiri, alhamdulillah sendiri. Dari merintis kan. Dulunya kan ada kandang open gitu. Dari dulu terus nabung sampai sekarang kan kandang open belum, maksudnya standar PT kalau di Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah itu pakainya tuh harus semi. Lalu untuk DOC-nya itu biasanya diisi berapa ribu gitu? Kalau DOC-nya diisi 8.000, kapasitasnya itu 10.000 sih, cuma kan sekarang harga ayam tuh lagi kurang baik lah Mbak, jadi ya dikurangin biar nanti ya juga bisa menstabilkan harga lah. Lalu untuk harga per ekornya berapa Pak? Untuk harga per ekor DOC-nya gitu, DOC-nya biasanya kalau beli di hatchery itu 8.500 per ekornya. Lalu untuk, oh iya Pak, di kandang ini tuh ada pajaknya nggak sih? Enggak sih, enggak ada pajaknya sih, cuma pajak tanah. Itu berapa? Pajak tanah itu sekitar 200.000. 200.000 itu berarti maksudnya pajak tanah tahunan ya? Iya, pajak tahunan. Karena kalau pajak itu ya karena ini kapasitasnya sedikit sih Mbak. Jadi, Nah, dari DOC 8.000 ini kan pasti butuh alas gitu liter ya, pakai sekam. Nah, itu sekam itu yang dibutuhinnya tuh berapa selama satu periode, sama harganya berapa? Kalau sekamnya itu per lantainya itu 200 kandi. 200 kandi. Jadi kalau dua lantai ya 400 lah. Harganya tuh berapa? Harganya itu per kandinya itu 6.500. 6.500 per kandi. Lalu untuk pemanasnya Pak, biasanya DOC kan selalu butuh pemanas ya. Itu pemanasnya pakai apa? Pemanasnya itu pakainya itu gasolek. Pakainya gasolek, berarti pakai gas LPG gitu? Iya, gas LPG. Yang gas itu yang pink itu yang 5,5. Harganya? Harganya itu per tabungnya itu dikirim sampai kandang itu 105.000. Nah, itu biasanya dibutuhin berapa gas gitu buat satu periode? Satu periode itu biasanya kalau aku beli buat stok itu selalu 50 tabung sih. Tapi ya kadang itu nggak habis sih. Ya sisa sekitar 3 tabung, 4 tabung, 2 tabung, itu tergantung cuaca lah Mbak. Kalau cuacanya lagi hangat, nggak dingin ya gasnya lebih irit gitu. Tapi kalau cuacanya lagi dingin ya gasnya agak boros, itu biasanya habis malah. Lalu untuk biaya pakan tuh selama periode itu habisnya berapa sak gitu atau berapa kandi? Kemarin kan periode kemarin itu habisnya sekitar 631 sak. Ya, segitu. Harga per saknya itu berapa Pak? Harga per saknya itu sekitar 197.000 sekian perak lah. Nah, kalau untuk biaya vaksin dan obat-obatan? Kalau vaksin sih udah dari hatchery-nya sih Mbak. Jadi kami pihak peternak itu
obat aja nggak vaksin. Kalau obat ya sekitar 1.700.000-an lah, kurang selama lebihnya satu periode. segitu. Iya, selama satu periode. Lalu untuk ini kan air minumnya gitu. Air minumnya tuh dari PDAM, sumur atau dari mana? Kalau kebetulan ini kalau air minum, air mata airnya itu kebetulan ini kan kandangnya di pegunungan, di desa lah gitu ya. Jadi airnya itu masih air pegunungan. Berarti gratis ya? Iya, gratis. Ada gratis. Untuk listrik. Listrik kan pasti dibutuhin selama satu periode itu kan, Pak? Iya, betul. Nah, itu butuhnya tuh berapa sih? Kalau listrik itu 40 hari ya sekitar 5.500.000. Tapi ya kadang bisa lebih sedikit ya. Pokoknya kalau listrik itu persiapan modalnya itu 6 juta lah. Jadi 6 juta? 6 juta itu. Kadang ya cuaca kan nggak menentu, kadang ekstrim banget. Kipasnya itu berputarnya itu kan ya belum pakai apa ya, yang besar belum seharusnya nyala karena cuaca ekstrim jadi nyala. Seldek itu kan pendingin, itu lebih awal juga gitu. Lalu untuk biaya operasional kayak tenaga kerja kan ini kandangnya satu, cuma kan 2 lantai gitu. Itu pakai tenaga kerja berapa sih, Pak? Kalau tenaga kerja sih 2 orang, lantai 1 lantai 2. Per orangnya tuh gajinya berapa? Kalau per orangnya itu 1 kali 24 jam itu 100.000. Berarti selama 40 hari itu 4 juta per orang? Iya. Berarti total 8 juta ya? Betul, 8 juta itu per satu periode. Lalu untuk biaya panennya sendiri gitu, kemarin terakhir tuh ngejual berapa ayam sih, Pak? Kemarin itu sekitar panennya itu 7.590 kalau nggak salah. 7.500-an. Iya. 7.500-an ya? Iya, 7.500-an lah, 90 11 gitu. Dengan harga penjualannya? Kemarin dapat harga itu 19.000 sekian perak berapa lah. 19.000. Lalu untuk kayak setelah panen itu kan pasti ada pembersihan kandang gitu ya, sebelum istirahat kandang. Nah, itu tuh sistemnya gimana? Maksudnya yang bersihin dari tenaga kerjanya yang kemarin kah atau beda lagi gitu? Kalau pembersihan kandang itu maksudnya pembersihan cuci apa sekamnya? Cucinya dulu aja. Ya. Kalau cuci sih biasanya per lantai borong 400.000. Ya yang ngerjain itu ABK-nya yang 2 orang. Berarti itu satu lantai 400. Berarti borong. 2 lantai 800. Iya, itu borong nyuci, gelar sekam gitu. Ya setting lah, loading, udah. Ibarat udah siap ready, dia usah masuk lagi gitu. Nah, kalau untuk penjualan sekamnya sendiri itu gimana? Sekam atau kandi sisa pakan gitu? Ya, kalau penjualan kandi lebih masuk ke dominan itu penjualan sekam sih, tembelak. Itu biasanya buat orang Wonosobo itu yang sering ngambilin itu sayur gitu ya, Pak? Ya nggak tahu lah, Wonosobo itu yang sering ngambil ke situ itu per kandinya itu 3.000 udah plus kandi dari peternak. Jadi tembelak itunya, tembelak pupuknya itu 1.000, terus kandinya 2.000. Total 3.000. Tuh. Udah, maksudnya peternak udah terima beres itu. Iya. Kotoran keluar semua gitu. Tinggal nanti istirahat kandang gitu ya, Pak? Iya, nanti cuci terus istirahat kandang gitu. Istirahat. Artinya sudah cukup, Pak? Sudah cukup? Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.